Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Owan di channel Owan Dokumen. Hari ini saya akan sedikit membahas mengenai pencabulan yang pernah saya bahas sebelumnya, tetapi hari ini agak lebih dalam karena saya mendengar membaca berita beberapa hari ini agak miris di Sulawesi Tenggara banyak sekali kasus pencabulan. Tapi sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini untuk segera klik tombol subscribe-nya dan share serta like, komen juga ya teman-teman. Kita runtut dulu ya teman-teman. Saya baru saja membaca berita. Yang pertama itu kasus yang terjadi di Buton Tengah, itu yang pelakunya berinisial LB 39 tahun dan korbannya adalah anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Dua anaknya sendiri. Ini sangat miris teman-teman. Parah sekali. Kemudian ada ini terjadi pada tanggal ini dilaporkan pada tanggal 12 Oktober kemarin ya. Selanjutnya agak miris sih teman-teman. Kejadian yang terjadi di Konawe. Sama kasusnya, ayah kandungnya juga sendiri yang mencabuli anaknya. Ayahnya juga masih berumur 39 tahun dengan inisial AS dan anaknya baru berumur 14 tahun inisial DN. Ada juga tadi saya baca kasus dari Wakatobi kalau tidak salah. Ini lagi yang dari Kendari. Polsek Poasia tangani kasus pencabulan anak 5 tahun di warung makan Jalan Punggasi, Kota Kendari. Miris teman-teman. Intinya dalam bulan Oktober saja ini kurang lebih ada sekitar 5 kejadian kasus pencabulan di Sulawesi Tenggara. Menurut saya itu sudah sangat banyak. Satu kejadian pun itu sudah sangat banyak, apalagi 5 dalam satu bulan teman-teman. Apa yang menurut saya kejadian ini terus berulang? Menurut saya sih kayaknya hukum yang mengatur ini masih terlalu lemah kalau menurut saya. Karena saya baca di Pintar Hukum ya kalau tidak salah, di hukumonline.com. Pencabulan itu paling lama hukumannya cuma 15 tahun teman-teman. Ini sangat miris teman-teman. Kalau menurut saya itu tidak ada efek jerah, karena tidak ada yang tahu setelah dia melakukan itu, dia akan melakukan lagi setelah dia keluar. Menurut saya apakah kalau bisa kebiri, tapi memang sih masih agak ditentang juga, katanya melanggar HAM. Tetapi kalau menurut saya untuk di Indonesia kayaknya lebih cocoknya itu kasus kayak gini di kebiri. Soalnya
kasus ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Tenggara, ada beberapa, saya baca juga kasus tadi di beberapa daerah, dan itu terjadi di bulan Oktober juga teman-teman. Ini sudah sangat urgent kalau menurut saya. Kemudian juga saya bacakan dulu undang-undangnya ya. Ini saya kutip dari Hukum Online. Ini. Jadi tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP baru itu sebagai tambahan informasi dalam KUHP baru yang dimuat pada Undang-Undang 1 tahun 2023 yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, mengatur secara spesifik pasal pencabulan anak dengan bunyi berikut ini. Pasal 419 huruf B Undang-Undang 1 2023, dipidana penjara paling lama 9 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Kemudian bunyi pasal 416 itu, jika pidana pasal 415 mengakibatkan luka berat, maka dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jika tindak pidana pasal 415 tadi mengakibatkan matinya orang, maka dipidana paling lama 15 tahun. Sudah hukuman ini berat tidak berat sih tapi menurut saya langkah baiknya ini ditingkatkan, karena saya baca juga tadi ini bahwa kasus pencabulan itu bukan kasus berat, dia kasus apa tadi saya lupa, tapi saya juga bukan anak hukum, tapi menurut saya pencabulan kemudian pencabulan, kekerasan anak di bawah umur itu sudah sangat tidak ditolerir teman-teman. Menurut saya itu kejahatan berat. Jadi kalau menurut saya hukumannya paling rendah 20 tahun dan dikebiri teman-teman. Kalau hukuman mati juga, karena dia kecuali mungkin menghilangkan nyawa, tapi kalau tidak menghilangkan nyawa itu tidak pantas dihukum mati teman-teman, karena ada kesempatan untuk bertobat. Itu sih teman-teman, menurut saya hukumannya masih terlalu ringan. 12 tahun masih terlalu ringan, karena itu maksimal. Belum lagi proses-proses dalam peradilan yang meringankan, bisa saja meringankan si pelaku. Kita tidak tahu ini mentalnya si anak sudah sangat drop, tiba-tiba pelaku dihukum ringan. Itu sangat tidak adil, biasanya kan begitu. Ada banyak kasus. Kemudian ini terakhir teman-teman, yang ini saya kutip dari kumparan.com. Ada satu artikel yang ditulis oleh Mama Rempong. Dia menulis 10 cara agar mencegah kekerasan seksual. Ini menarik sih teman-teman, daripada kita hanya berfokus pada hukuman, kita alangkah lebih baiknya untuk mencegah kekerasan seksual di bawah umur. Saya baca saja ya, saya tidak kuat juga untuk mengingat, jadi saya baca saja. Nanti juga saya tampilkan di dalam video. Ini saya baca saja, namanya kekerasan seksual pasti akan menimbulkan trauma
sih teman-teman. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Mama Rempong yang ditulis di kumparan.com ini. Menurut saya ini sangat dan harus diketahui oleh para ibu-ibu, para orang tua yang ada di luar sana untuk mencegah kekerasan seksual kepada anak-anak kita. Itu saja mungkin yang perlu kita bahas ini hari. Sampaikan juga keluhannya kalian, komentar kalian jika kalian sependapat dengan saya tentang pasal-pasal yang tadi saya jelaskan di awal. Dan apabila itu kalian setuju, komentar, dan bisa juga kalian komen apa yang perlu dibahas. Dan itu saja mungkin. Lagi-lagi apapun yang saya sampaikan adalah bagian dari saya belajar bagaimana menyampaikan. Semua yang saya sampaikan adalah bentuk pembelajaran, teman-teman. Itu saja mungkin. Terakhir, sekali lagi buat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, bantu saya untuk berkonten, bersuara di media sosial. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.